Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Fresh. Di video kali ini saya akan membagikan resep atau cara membuat cemilan dari singkong ya teman-teman. Jadi ini berbahan dasar singkong, nanti akan kita olah menjadi cemilan yang bisa kita santap bersama keluarga. Oke, kita langsung saja ya ke bahannya. Nah, ini yang pertama ada singkong ya, yang sudah kita tiriskan airnya. Nanti biar jadi teksturnya itu kering ya teman-teman, jadi enggak ada air karena airnya tadi sudah kita peras ya. Nah, kemudian ada santan kelapa, bebas mau menggunakan santan apa. Di sini saya menggunakan santan sasa ya teman-teman. Nanti santannya ini satu saset ini atau satu pack atau satu piece ya, kita campurkan ke dalam parutan singkong. Dan ada lagi nanti bahan tambahannya ada gula dan juga ada agar-agar ya, agar-agar swallow yang bening ya teman-teman. Nah, ini dia agar-agarnya kita masukkan ya teman-teman. Jadi ada pertama tadi singkong yang sudah kita tiriskan, kedua santan, dan kemudian kita akan tambahkan agar-agar ya. Ini agar-agarnya saya gunakan agar-agar yang bening ya teman-teman. Jadi nanti kalian cari aja di toko-toko kue agar-agar bening itu namanya saya nggak tahu apa, lupa, cuman tadi saya belinya itu agar-agar bening gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita campurkan semua bahan tadi dari mulai kelapa santan ya, santan kelapa, kemudian kita tambahkan agar juga ini. Nah, yang pertama kita tambahkan dari agarnya ya teman-teman, kita masukkan agarnya ke dalam parutan singkong ya. Nah, ini singkongnya kita parut dulu ya, jadi diparut dan kemudian ditiriskan airnya ya, atau diperas airnya biar kadar airnya itu berkurang. Oke, kita aduk ya sampai merata agarnya, jadi biar agar-agarnya itu tercampur rata dengan parutan singkong. Kita aduk terus ya teman-teman. Nah, sambil kita mengaduk adonan ya, kita siapkan untuk loyangnya yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukus cemilan ini. Nah, untuk alasnya kita gunakan daun pandan ya teman-teman, untuk alas loyangnya. Jadi biar harum pandannya itu nanti keluar ya dari bagian bawah. Jadi untuk alas loyangnya kita gunakan daun pandan untuk alas pada loyang ya teman-teman. Jadi kita cuci dulu pandannya, dan kemudian setelah bersih kita jadikan daun pandan ini sebagai alas untuk loyang ya, loyang untuk pengukusan adonan kue nanti. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman, setelah loyang dilapisi daun pandan untuk alas si loyang pengukusan. Nah, langkah selanjutnya kita akan tambahkan santan ya teman-teman. Nah, ini santannya akan kita tambahkan ke dalam adonan singkong dan agar tadi ya. Jadi nah, jadi tadi kita sudah tambahkan agar-agar, dan ini yang terakhir kita tambahkan santan ya teman-teman. Kita tambahkan santan ke dalam adonan singkong yang sudah dicampur dengan adonan agar-agar tadi. Nah, ini kita masukkan santannya, kemudian setelah santan masuk seperti biasa kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dulu santannya satu pak itu ya teman-teman. Nah, setelah dimasukkan semua tinggal kita ratakan seperti biasa, tinggal kita ratakan santannya ke dalam adonan singkong yang sudah kita parut. Nah, tadi juga kita sudah tambahkan agar-agar ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita ratakan lagi atau kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman untuk adonannya, jadi santan, agar-agar dan parutan singkongnya. Jadi kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur tinggal kita tambahkan gula pasir ya teman-teman ke dalam adonan untuk menambah rasa manisnya. Jadi kita tambahkan gula pasir kurang lebih 4 sendok ya, 4 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jadi pertama tadi kita masukkan agar-agar, kedua santan ya teman-teman, dan yang terakhir kita campurkan gula pasir ke dalam adonan. Nah, setelah gula pasir dimasukkan seperti biasa, langkah selanjutnya adalah kita aduk-aduk ya, biar gula pasirnya nanti tercampur dengan rata atau dengan maksimal. Nah, oke, selanjutnya tinggal kita aduk ya sampai si gula pasir ini tercampur ke dalam adonan kuenya atau adonan cemilan yang akan kita buat ini.
Nah, setelah semua adonan tercampur ya teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita masukkan adonan ini ke dalam loyang yang tadi sudah kita berikan alas ya, menggunakan daun pandan. Nah, ini langkah selanjutnya adalah kita masukkan adonannya tadi ke dalam loyang, dan nanti adonan siap untuk dikukus ya teman-teman. Ini dia, kita masukkan adonannya ya ke dalam loyang, dan nanti langkah selanjutnya tinggal kita kukus selama kurang lebih 30-40 menit ya teman-teman, sampai nanti adonan kekel atau sampai adonan matang. Nah, ini kita masukkan dulu semua adonannya ke dalam loyang ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya, jangan ada yang tersisa, jadi ini satu resep ya. Nah, ini kita tuang semua, kemudian setelah ini kita ratakan ya teman-teman. Setelah kita tuang semua, langkah selanjutnya tinggal kita ratakan, nah, agar semua loyang terisi penuh ya teman-teman. Ini rasanya nanti mantap sekali cemilannya ya. Kalau di tempat saya ini namanya lemet, cuman ini saya buat versi baru ya. Biasanya kalau lemet itu di tempat saya dibungkus menggunakan daun pisang. Nah, kali ini saya membuatnya dengan versi terbaru ya, jadi saya kukus menggunakan loyang. Jadi kita buat lemet dengan ukuran yang jumbo gitu teman-teman. Nah, ini kita ratakan semua ya adonannya, biar loyangnya terpenuhi semua dengan adonan, jadi biar nanti matangnya itu maksimal. Nah, kita ratakan semuanya ya, antara adonan dan loyang agar sama gitu tentunya teman-teman. Oke, setelah sama atau setelah kita ratakan adonan ya ke dalam loyang, tinggal kita masukkan ke dalam panci ya, atau kita lakukan proses pengukusan pada adonan lemet ini. Nah, ini kita kukus selama kurang lebih 30-40 menit. Oke, kita kukus dulu ya teman-teman adonannya sampai nanti matang. Ini kita ratakan lagi atau kita beri sedikit lubang ya agar matanya merata. Setelah ini nanti kita tutup dan kita tunggu selama kurang lebih 30-40 menit agar adonan benar-benar matang dengan maksimal ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman penampakan lemetnya ya, yang tadi kita buat. Jadi kurang lebih seperti ini penampakan hasilnya. Oke, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.